Morning Indonesia. Morning Indonesia, apa kabar? Dan bersama kami berdua, saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan bersama saya Ariadna Buryanto dari Fairfax County di negara bagian Virginia. Dan kami menemani Anda di hari ini, di pagi ini untuk beraktivitas dan berkegiatan ya tentunya Ian. Ya, dengan berbagai macam liputan yang menarik dan informatif bagi Anda. Ya, kita pengen update dengan pemirsa dengan berita-berita terakhir beberapa minggu ini yang pastinya seru banget. Kita tetap aja di sini di Morning Indonesia, banyak sekali informasi menarik dan juga ada sesuatu juga di sini seperti biasa. Ada apa aja, Ian? Aduh banyak nih di depan saya nih karena ini adalah 4th of July ya Anda ya. Wah, tanggal 4 menarik. Juli itu adalah hari kemerdekaan Amerika dan banyak yang akan kita sampaikan di sini. Ya. Dan nanti juga ada banyak cerita-cerita lainnya, pokoknya nanti seru banget pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Indonesia. Dan Morning Indonesia kita akan menyampaikan popular news kali ini, contohnya minggu lalu berlangsung yang namanya acara BET Award atau Black Entertainment Television. Yes, television. Dan mereka memberikan award kepada warga African American di sini di Amerika dalam bidang budaya dan juga TV dan juga musik dan segala macam. Dan ini cukup bergengsi. Contohnya penampilannya juga ada John Legend dan juga ada penghargaan kepada Beyonce dari First Lady Michelle Obama yaitu Humanitarian Award, dan juga banyak sekali penampilan dari berbagai artis dari African American di Amerika. Seru banget acaranya karena acaranya digital di sini. Nggak lagi seperti biasa, sudah harus beradaptasi dengan COVID ternyata, begitu ya Ana? Betul, kenormalan baru ya seperti ini ya. Show-show besar berlangsung secara digital ya Ian. Iya, betul sekali. Iya, tapi yang tidak berlangsung digital ini rupanya adalah perayaan 4th of July sendiri Ian. Jadi selama ini kan ada perdebatan apakah akan diadakan acara kembang api. Ini sebuah tradisi pemirsa di Washington DC. Setiap tanggal 4 Juli itu selalu ada perayaan kembang api besar-besaran. Tapi berhubung pandemi COVID ini, kemarin sempat ada perdebatan apakah ini sebaiknya dilakukan kembali atau tidak. Wali Kota Washington DC Muriel Brown menyatakan bahwa sebaiknya warga kalau bisa menikmati kembang apinya dari televisi aja atau di rumah aja. Sebaiknya di rumah aja. Kembang api bisa dilihat mungkin, tapi jangan ke tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita, nggak ke tempat-tempat yang ada banyak masanya. Keramaian. Ya, karena COVID-19 dan juga Corona ini masih menjadi pandemi di Amerika. Dan ngomongin soal COVID ini, dampaknya juga ternyata besar terhadap komunitas dari African American di Amerika. Kita lihat karena Nova Purwadi punya laporan khusus mengenai hal ini. Silakan Nova. Morning Indonesia, sejarah memang menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibaca. Apalagi untuk bergerak ke masa depan lebih baik, orang ada baiknya melihat kembali kesalahan masa lalu. Masalahnya banyak kesalahan masa lalu ini, apalagi menyangkut insiden-insiden yang masih sensitif, sering tidak dimasukkan dalam buku pelajaran di sekolah. Kawasan Greenwood di kota Tulsa, negara bagian Oklahoma, adalah kawasan bersejarah yang sempat diwarnai insiden berdarah. Hampir tepat seabad lalu, terprovokasi oleh tuduhan yang kemudian tidak terbukti mengenai kekerasan seksual oleh seorang laki-laki berkulit hitam terhadap perempuan berkulit putih, Greenwood menjadi sasaran amuk massa warga berkulit putih. An angry mob of state-sponsored, deputized terrorists came and descended upon this law-abiding, tax-paying, peaceful community of African Americans and looted, took everything of value out of our houses, killed, kidnapped, tortured, and bombed Greenwood. Menurut Pusat Budaya Greenwood, kekerasan pada 1921 itu menghancurkan 2.000-an rumah dan usaha milik warga Amerika keturunan Afrika. Ribuan warga berkulit hitam Greenwood mengungsi, dan catatan resmi saat itu menyebutkan 36 orang tewas. Tapi angka ini diragukan sejumlah pihak. Menurut lembaga advokasi HAM, Human Rights Watch, jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 300 orang. Sebelum diserang, Greenwood mendapat julukan Black Wall Street, alias Wall Street-nya warga kulit hitam.
Disinilah warga keturunan Afrika yang dulu dikenai kebijakan segregasi rasial bisa hidup makmur. Tapi tragedi Black Wall Street tak banyak diingat atau diajarkan di sekolah. As part of Tulsa's history, or Oklahoma for that matter, that wasn't taught in the public schools at all. My grandfather was born in 1900. He's a barber, and he has a barbershop just off of Greenwood. But the elders in our community didn't speak about the atrocities of Greenwood. It's just something that wasn't discussed. Kabar soal kejadian ini baru banyak diangkat generasi kemudian. My grandfather didn't talk, but my dad, he discussed it. When I got to high school, there were African studies teacher who taught off text about it. It wasn't included in the textbooks, but she taught the history of Black Wall Street. Kini Dwight Eaton sendiri memiliki kedai kopi di kawasan bekas Black Wall Street. Tapi banyak warga berkulit hitam lainnya telah eksodus ke kota lain. I went to Jenks High School here in the state of Oklahoma, and I was not taught anything about the 1921 Race Riot Massacre. Right now, being a business owner in Greenwood is great. This is a growing, thriving community. It's not growing as largely as people probably, or as fast as people would want it to, but I think Greenwood has a lot of potential, and right now with everything going on, we're drawing a lot of business. Juneteenth is a big deal here. That's bringing a lot of people down here on Greenwood. Juneteenth alias 19 Juni adalah perayaan kebebasan warga kulit hitam dari perbudakan, memperingati pembebasan budak terakhir, yakni di negara bagian Texas pada 1865. Banyak warga Amerika Serikat, khususnya yang berkulit putih, baru mengetahui mengenai Black Wall Street ini dari gerakan Black Lives Matter dan gelombang demonstrasi di berbagai kota di Amerika Serikat menuntut kesetaraan hak dan diakhirinya ketidakadilan bagi warga berkulit hitam. Dan banyak warga akhirnya baru mengetahui mengenai tragedi tersebut setelah menyaksikan serial Watchmen pada 2019 yang sempat alur ceritanya mengacu pada tragedi tersebut. Kita kembali ke Ana dan Ian. Morning Indonesia, kembali ditemani saya Aryatna Budianto dan Ian Umar di Washington DC. Nah Ian, tadi kan aku ngelihat kamu udah macem-macem tuh masaknya untuk nobar 4th of July kembang api. Aku juga dong ini masak beef pastry. Jadi pastry isi daging sapi sama sayuran. Keren. Kita nonton bareng ya, tapi virtual. Anda sibuk juga ya masak ternyata nih. Lumayan. Namanya juga hobi pandemi ya. Nggak ada salahnya kita mengasah keterampilan masak. Tapi ngomong-ngomong soal kuliner, Ian, aku jadi teringat ada seorang pakar kuliner Indonesia yang baru-baru ini mengajak seorang chef kenamaan berduel untuk masak rendang. Luar biasa. Wah, luar biasa memang sekali. Ini adalah duet antara William Wongso dengan Gordon Ramsay. Mereka akan membuat masakan yang sangat terkenal di Indonesia dan juga di dunia, yaitu rendang atau rendang sapi. Tapi ini benar-benar khas dari Sumatera Barat. Seperti apa sih duel mereka ini? Kita sudah ada interview dengan Pak William Wongso sendiri. Dia akan cerita seperti apa di balik layar interaksi antara kedua chef ini. You have to say caramelized beef curry when you tell everyone how to do it. Nah, Chef William akan tampil ya di satu acara televisi National Geographic yaitu Uncharted, di mana Anda mengajarkan nih celebrity chef Gordon Ramsay memasak rendang. Wow. Bulan September saya dihubungin, Gordon Ramsay mau antara syuting di Tasmania dan India tuh melewati Indonesia gitu. Terus saya bilang I give you one place, Western Sumatera. Alasannya kita harus memberikan suatu kejutan kepada secara internasional. Itu satu. Kedua, rendang itu udah tampil 2 kali di CNN sebagai one of the most favorite food of the world. Dan juga kulturnya tuh padat banget di Sumatera Barat. Warnanya bagus banget, cantik banget. Bisa diceritain nggak, Chef William, bagaimana waktu itu interaksi Anda bersama Chef Gordon Ramsay ya? Begini ya, dia sebagai chef yang berkunjung ke semua
daerah untuk mengulik kearifan lokal kuliner. Sangat menghormati food culture atau budaya makanan masing-masing tempat yang dia nggak pernah kenal sama sekali. Iya. Dan dia orang yang ramah begitu ya, Chef William ya? Iya, dan hilarious. Bahwa dia ribut, seneng bercanda, aktif banget orang. Nah, bagaimana pendapat Gordon Ramsay mengenai Indonesia? Surprise. Karena begini ya, dia kan basicnya barat. Kalau kita lihat masakan barat itu fokusnya kan ingredients, bahan-bahan utamanya. Tapi Indonesia kan berbalik, bumbu itu utama. Dia ini bingung nggak waktu melihat, wow ini banyak sekali bumbunya untuk memasak rendang? Oh ya, untuk semua pengalaman saya, semua chef asing akan amazed begitu lihat komposisi bumbu sekian banyak, tapi hasilnya tuh balance. Chef William mengajarkan Gordon Ramsay mengenai memasak rendang. Lalu Anda berdua atau hanya Gordon Ramsay sendiri yang lalu memasak rendang untuk Gubernur Sumatera Barat? Ini benar nggak? Ceritanya gimana tuh? Ya, Gordon masak sendiri, saya masak sendiri. Kan dia berusaha untuk memasak secara otentik. Nanti dibandingkan dengan saya, disajikan ke Bapak Gubernur dan keluarga. Nah, kalau dari Chef William sendiri, apa nih yang paling berkesan ya dari semua pengalaman tersebut dan juga pertemuan dengan Gordon Ramsay? Ini lucu banget. Istana Paguyuban kan tinggi banget. Setelah meninggalkan tempat itu, terus dia bisik kepada saya, William, are you 73? Terus saya diam sejenak dan saat itu saya merasa saya tua banget gitu. Karena tahu-tahu tangan saya dipegang, let me hold your arm to walk down the step. Jadi saya dituntun. Saya dituntun dan juga orangnya nggak takut kotor. Dia memerah susu kerbau dan dia biasa, dia bisa guling-guling di rumput yang basah gitu. Mungkin saya malah yang nggak terlalu bisa begitu. Jadi dia kelihatannya memang datang ke satu tempat immerse dalam budaya lokal yang luar biasa. Ini contoh ya bahwa humble dalam hal-hal tertentu itu memberikan image yang baik. Ya Ian, Pak William sendiri di Amerika Serikat di Washington DC beberapa tahun lalu sempat mengajar sebuah sekolah kuliner dan mengajar rendang, masak rendang. Jadi memang anak-anak para mahasiswa kuliner di sini sudah lumayan mengenal dengan masakan Indonesia terutama rendang. Kita harus pertahankan dan harus kita perkenalkan kepada mereka. Nah, kita beralih ke topik yang lain ini, topik yang sangat menarik kalau buat saya. Apalagi kalau kan belanja retail. Shopping belanja retail. Ternyata ada perubahan loh Anda, ini perubahan retail. Maksudnya ada dampak dari COVID-19 ini dari strategi para retail. Seperti apa dampaknya? Kita lihat liputan berikut. Musim semi tahun 2020 ini terbukti menjadi malapetaka bagi ratusan toko retail busana karena penjualan turun 90% menurut Reuters. Sementara penjualan online atau daring tidak dapat menutup kerugian penghasilan ini menurut para ahli. Tapi sejumlah toko kecil menemukan cara kreatif untuk tetap bertahan. We're a little bit of a different fashion retailer. We hold on to our inventory a lot longer than the big chains do. Because our products are special, exclusive. Sometimes it takes us a year or more to sell through the inventory on an item. Belum jelas kapan toko retail busana dapat kembali beroperasi seperti tingkat sebelum pandemi. Di negara-negara bagian yang secara bertahap sudah buka kembali, toko-toko busana beroperasi lagi setiap hari, namun dengan kapasitas yang lebih rendah, dan pengunjung wajib diperiksa suhunya. Dan di banyak toko busana, kamar pas masih tutup. It's nervous optimism. We're opening for curbside. We don't know what that means necessarily if everybody's just going to start calling in immediately. But we're excited because it shows that progress is happening.
Menurut para pakar, ketika sebagian besar jaringan toko retail busana kembali buka di Amerika, mereka akan memulainya dengan menawarkan korting atau diskon besar-besaran. Diskon ini bukan hanya bagi para pembeli yang berbelanja secara online atau daring, tapi juga bagi mereka yang berbelanja di toko fisik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ian kayaknya udah masak ini nih banyak sekali snack. Sebenarnya saya bikin sesuatu yang sangat menarik, yaitu semuanya ini diverse di sini loh Ana. Nggak cuma crackers atau keju ataupun juga buah-buahan atau kue yang seperti biasa orang Amerika, tapi juga ada pisang goreng di sini. Dan saya juga bikin yang namanya lokal. ya benar sekali, saya juga bikin yang namanya frittata ataupun omelet, Spanish omelet. Seperti apa bikinnya? Menarik banget. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana. Morning Indonesia, Anda masih bersama kami berdua. Dan kalau misalnya di masa pandemi ini, kita tetap harus menjaga kebugaran, bener gak, Nan? Tentunya, tapi berbagai gym atau pusat kebugaran di Amerika Serikat itu bertahap bukanya, Ian. Iya. Jadi yang pertama 30% dan yang kedua 50%. Jadi beberapa minggu kemudian ditambah lagi kapasitasnya, Tapi ini yang menarik adalah ada sebuah bisnis diaspora Indonesia yang bergerak di bidang kebugaran, khususnya di olahraga badminton. Dan ternyata mereka keren. kembali buka ya, Ian ya? Iya, kembali buka. Ini adalah Capital Badminton Club ini. Sebenarnya sempat tutup, tapi mereka kembali lagi secara bertahap dibuka. Dan banyak sekali murid-muridnya yang senang kalau tempat berlatih ini dibuka kembali. So we put them assign them on each chair, so they can use it for entire day. Mengikuti kenormalan baru, anak-anak peserta camp pelatihan bulu tangkis ini pun harus menjaga jarak dengan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. I find it kind of annoying and sad because I want to talk with my friends. Setelah tutup total selama 3 bulan, Capital Badminton Academy yang terletak di Gaithersburg, Maryland, boleh mengadakan aktivitas dalam ruang dengan 50% kapasitas di fase kedua reopening. Berbagai protokol dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC diinformasikan kepada para orang tua, seperti disampaikan Fung Han Fu, salah satu pemilik sekolah badminton ini. So the first thing I would consider is see how the facility, the club deal with the situations. I want to see how they improve their sanitizing, the cleanness of the gym, and also I want to know how many people can join the camp. Well, they can still maintain the social distancing. Namun diakui Malik Basri, pemilik lainnya, tak semua orang tua berani mengirim anaknya ke kamp pelatihan selama musim panas ini. Kita masih ada kelas virtual karena memang kalau dari segi orang tua itu ada sebagian yang confident untuk kembali lagi ke gym, tapi ada juga yang masih belum confident. Untuk meningkatkan kepercayaan orang tua, Capital Badminton Academy melakukan investasi, membeli berbagai peralatan termasuk alat membersihkan shuttlecock. Setiap selesai latihan itu biasanya kita steril. Tapi untuk birdie kita tuh menggunakan ada namanya tuh kayak UV light. Selama latihan juga setiap orang itu saya selalu meminta mereka tuh memegang 5 birdie, 5 bola ya, bola shuttlecock. Dan mereka akan pegang terus, jadi misalkan untuk latihan servis, ya mereka akan memakai 5 bola itu terus kayak gitu. Walau banyak peraturan baru, tapi Brooke Yin dan Michael Wee merasa senang dapat bermain badminton lagi mengisi libur musim panas mereka. I didn't play badminton for 3 months and I miss it, and because I can finally meet up with some of my friends. My favorite sport because it has a combination of physical activity and mental activity. Actually, I was surprised to see the kid. Like the kid, this day they are very mature. They come here, they very behave. They stay on their space. They listen to the coach. This never happened like last year during a summer camp. Dari Gaithersburg, Maryland, Ian Umar, Nia Iman Santoso, VOA.
Nah, bagus banget Ian, itu tempat tadi Capital Badminton itu selalu memberi informasi kepada orang tua, karena kalau misalnya saya nih ya sebagai orang tua, saya juga ingin selalu tetap terupdate bahwa tempat-tempat yang didatangi oleh anak saya itu tetap menjalankan prosedur untuk semuanya supaya tetap aman di masa pandemi ini. Harus dikomunikasikan, memang benar sekali. Dan saya juga seperti janji tadi kepada pemirsa udah kasih tahu bahwa kita akan merayakan yang namanya Happy 4th atau 4th of July di sini. Nanti malam kita menonton yang namanya kembang api. Udah disiapin di sini hiburannya. Tadi kan saya bilang, saya kan juga bikin sesuatu yang lain yang namanya frittata kan, Spanish omelet. Jadi lapar nih Ian. Bikinnya gampang kok. Itu cuma ada kentang dan juga bawang bombay, terus juga ada garlic atau bawang putih dan beberapa butir telur. Nah, kentangnya itu biasanya saya masak dulu sedikit, setengah matang gitu loh, diorek-orek sedikit atau disaute gitu. Dan gitu telurnya kita siapin, kita crack dulu dan udah kita aduk semuanya dan didinginkan sedikit kentangnya, kemudian dimasukkan ke telurnya, diaduk semuanya itu diaduk dan kemudian dibalikan lagi ke dalam pan-nya tadi dan wajannya tadi dimasukkan ke dalam oven sekitar 350 Fahrenheit itu sekitar 180 ya Celsius. Iya, 180 Celsius ya. Sekitar 20 atau 25 menit kita tunggu nanti keluar dan hasilnya seperti ini. Sudah saya siapkan hasilnya. Kayaknya ini ya, sangat menggiurkan ini. Yang harus dilihat yang sebenarnya adalah buat saya itu adalah yang agak-agak brownnya atau golden brown itu, karena kentang itu kan sangat menarik kalau misalnya golden brown. Ini saya balik dulu ya Nak ya, dibalik dulu. Wow, itu dari ngelihat aja udah kecium kayaknya baunya enak banget. Saya langsung taruh di sini, disiap dihidangkan. Dan pemirsa nanti malam saya tuh masih bisa untuk nonton yang namanya kembang api. Kebetulan dari balkon saya bisa menyaksikan langsung kembang api di Washington DC di sini. Buat Happy 4th nanti kita nonton bareng dan boleh oleh gedung saya ini boleh memperbolehkan 4 orang untuk berkumpul secara bersama-sama. Jadi cukup ramai mungkin ya. 4 orang. Nggak boleh 10 orang. Nggak boleh 10 orang. Dilarang ya. Baiklah pemirsa, saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Happy 4th. Ya, dan saya Ariadne Budianto dari Fairfax County, negara bagian Virginia. Tetaplah menginspirasi dan selamat berkarya pemirsa. Morning Indonesia. Bye.